What's up geng, back with Yuri. So hari ini saya sudah berada di stasiun Jember. Selamat pagi saya ucapkan dari Pusat Kedaulatan Daerah Operasi 9 Jember teman-teman. Saat ini saya sudah sampai di stasiun Jember dan saya akan menuju ke Surabaya naik kereta api Ranggajati teman-teman. So gimana keseruan saya naik kereta api Ranggajati dari stasiun Jember menuju ke stasiun Surabaya Gubeng? Yuk, let's go. Kita menuju ke pintu masuk dari stasiun Jember terlebih dahulu. Selamat pagi, saya ucapkan dari stasiun Jember teman-teman. Ini di stasiun Jember sedang mulai dipanggil atau last call ya teman-teman untuk kereta api Pandanwangi teman-teman, dari stasiun Jember dengan tujuan akhir Ketapang Banyuwangi teman-teman. Ini banyak penumpang dari kereta api Pandanwangi ya teman-teman yang sudah last call. Nah, dipanggil oleh petugasnya apabila ada yang mau naik kereta api Pandanwangi segera, seperti itu teman-teman. Sementara kan saya naik kereta api Ranggajati dan masih ada waktu, tapi saya mau langsung boarding ke sana aja teman-teman. Di sana ada loket box dan ada CFC ya teman-teman. Seperti inilah stasiun Jember pagi-pagi. Lalu di sana ada Roti O dan juga ada Alpha Express teman-teman. Seperti itu, dan di sana ada loket juga atau semacam kantor ya teman-teman, seperti itu. Stasiun Jember pagi-pagi udah sibuk oleh keberangkatan kereta api Pandanwangi. Ternyata di stasiun Jember udah ada fitur face recognition teman-teman. Aduh, mantap sekali. Yalah, saya mau segera boarding menggunakan face recognition. Mantap. Oke. Di stasiun Jember ternyata sudah support face recognition. Mantap ya teman-teman. Dan ini kereta api Pandanwangi baru saja diberangkatkan dari jalur 1 stasiun Jember teman-teman. Dan di jalur 2 ini adalah rangkaian kereta api Ranggajati yang akan saya naiki. Tapi saya akan naik di kelas ekonominya teman-teman. Jadi mari kita tengok ya teman-teman, seperti apa ekonomi dari kereta api Ranggajati teman-teman. Mari gaspol menuju ke rangkaian. Oke teman-teman, sudah berada di peron jalur 2. Di sebelah sini adalah kereta api Ranggajati yang saya akan naiki. Sebenarnya untuk relasi asli dari kereta api Ranggajati sendiri itu dari stasiun Jember menuju ke Purwokerto hingga ke Cirebon teman-teman. Nah, saya duduk di ekonomi 3 nomor seat 4D teman-teman. Marilah kita masuk menuju ke rangkaian kereta api Ranggajati. 4D dapat full kaca, mantap. Oke teman-teman, saya sudah berada di seat yang seharusnya saya duduki. Ini saya duduk di kursi 4D teman-teman. Saya duduk di 4D dan ini nyaman banget, enak ya teman-teman kursinya. Udah semacam kursi eksekutif. Di depan sini ada kompartemen untuk menyimpan botol minum atau barang kecil. Di sini ada kresek sampah untuk menyimpan sampah teman-teman. Jadi nggak boleh buang sampah sembarangan. Nanti akan ada petugas on-trip cleaning yang keliling untuk mengumpulkan sampahnya. Nah, jadi sebelum diambil sampahnya atau bisa dibuang, lebih baik pakai dulu plastik sampah ini ya teman-teman. Seperti itu. Lalu di sebelah sini ada armrest untuk pemisah satu kursi dengan kursi yang lainnya. Hampir mirip seperti di ekonomi premium dan juga new generation ya teman-teman. Lalu di sini ada gantungan kecil di bawah untuk menggantung kresek sampah tadi juga bisa ya teman-teman di bawah sini. Di sini seperti biasa ada meja kecil untuk menyimpan makanan, roti atau minum. Ini saya beli roti buat sarapan tadi.
dan ada dua buah stop kontak di bawah sini teman-teman untuk mengecas gadget saja ya teman-teman. Ini ada penjelasannya, telepon seluler, laptop dan juga tablet teman-teman. Jadi di luar ini tidak disarankan ya teman-teman, seperti itu. Di atas ini juga kembali ada gantungan. Ini biasanya digunakan untuk menggantung tas kecil ataupun jaket ya teman-teman, seperti itu. Dan tidak dilengkapi dengan lampu baca, berbeda dengan rangkaian di ekonomi Wijaya Kusuma yang saya naiki pada trip sebelumnya. Nah, untuk tirainya ini menggunakan tirai tarik seperti ini teman-teman. Nah, apabila teman-teman ingin membukanya bisa ditarik lagi ke atas sedikit, lalu dia akan ke atas sendiri. Nah, seperti itu. Ini sudah menggunakan sistem yang sama seperti di ekonomi New Image dan juga stainless steel Gen 1 dan Gen 2 ya teman-teman, seperti itu. Tidak tersedia meja makan karena bukan rangkaian eksekutif, tapi sudah dilengkapi juga dengan tombol reclining teman-teman di bawah sini. Nah, saya kurang paham cara penggunaannya seperti apa. Oh, ditekan teman-teman. Nah, jadi apabila ditekan ini bisa kita adjust apabila kita mau merebahkan sedikit gitu atau menegakkan sedikit ya teman-teman, tombol ini teman-teman, seperti itu. Dan untuk kursi di ekonomi modifikasi ini teman-teman, sepengetahuan saya ini bisa diputar teman-teman, jadi bisa berhadapan juga layaknya kursi eksekutif, karena di bawah sini ada semacam tuas gitu ya. Nah, itu fungsinya untuk memutar arah dari kursi tersebut teman-teman, seperti itu. Oke teman-teman, jadi seperti inilah kurang lebih tampilan untuk ekonomi modifikasi ya teman-teman dari kereta api Ranggajati. Kursinya ini seperti ini teman-teman, warna biru seperti itu, dan sudah mengarah laju kereta semua, jadi tidak ada lagi yang mundur atau berhadapan-hadapan seperti itu ya teman-teman. Kursinya ini udah searah laju kereta semua, dan bentukannya ini udah kayak kursi eksekutif semua teman-teman. Cakep sih. Untuk total seat yang ada di kereta ekonomi Ranggajati ini total 72 penumpang. Jadi sebenarnya ini adalah ekonomi yang sebelumnya merupakan ekonomi Kemenhub kalau nggak salah ya teman-teman, lalu dimodifikasi jadi 72 seat, karena aslinya itu harusnya 80 seat, ini dimodif di 80 seat dengan bentukan seperti ini teman-teman, ekonomi modifikasi. Cakep. Nanti mari kita coba selama perjalanan menuju ke Surabaya apakah worth dengan harga sekitar 200 ribuan naik kereta api Ranggajati dari Jember menuju ke Surabaya Gubeng dengan menggunakan rangkaian ekonomi modifikasi seperti ini teman-teman ya. AC-nya sudah sentral dan bagasinya juga ini menurut saya tapi cukup kecil ya untuk koper kabin. Lalu untuk di pinggir-pinggirnya ini ada ornamen kayu seperti itu, dan sudah dilengkapi tirai yang ditarik turun seperti di rangkaian New Image dan juga rangkaian stainless steel teman-teman, seperti itu. Dan untuk AC-nya ini sudah menggunakan AC sentral semua. Ada lampu tengah juga, entah kalau mode malamnya ada lampu pinggir mungkin atau seperti apa, kita belum lihat ya teman-teman. Dan bukan perjalanan malam juga ya, seperti itu. Untuk fasilitas toilet dari rangkaian ekonomi Ranggajati sendiri teman-teman, ini seperti biasa layaknya rangkaian mild steel pada umumnya teman-teman. Jadi terdapat di dua sisi kereta, di ujung sana satu, di sini juga satu ya teman-teman. Nah, yang di bagian sini adalah toilet duduk, tapi seingat saya dua-duanya ini juga sudah dimodifikasi menjadi toilet duduk ya. Tapi mari kita cek saja teman-teman. Wow, saya jadi ingat waktu trip saya naik Kuto Jaya Selatan beberapa tahun lalu, rangkaian mild steel ekonomi tapi mewah toiletnya. Nah, di sini ada cerminnya cukup besar teman-teman. Ini hampir setengah badan saya masih bisa masuk cermin ya. Nah, lalu di sini ada wastafel kecil. Lalu di sini ada semacam kompartemen entah untuk menyimpan apa. Ini ada sabun. Di bawah sana ada tempat sampah. Lalu di sini ada hand dryer teman-teman, sudah ada hand dryer di sini, mantap ya. Lalu ada pewangi ruangan, gantungannya di sebelah sini ya teman-teman untuk menggantung pakaian. Di sini ada exhaust, ada pegangan, klosetnya menggunakan kloset duduk, jet showernya di bawah sebelah sana,
dan tombol flash ada di sebelah sini. Untuk toiletnya sendiri ini cukup luas teman-teman, tapi memang tidak seluas pada saat saya naik kereta api Wijaya Kusuma pada beberapa waktu lalu ya teman-teman. Tapi cukup teman-teman, tidak terlalu sempit gitu ya. Ini pas gitu. Dan kesannya mewah ya, dengan ada lampu LED seperti ini, terus ada marmer kayak gini gitu. Cakep sih. Untuk trendmark dari kereta api Ranggajati sendiri, ini trendmarknya ya teman-teman. Jadi kereta api Ranggajati ini bisa dipacu hingga 100 km per jam. 41 merupakan berat kosong 41 ton, dan 5 masih menggunakan tipe roda K5 ya teman-teman, seperti itu. Oke teman-teman, di sini saya berkesempatan mencoba K3012 dengan nomor seri 48 milik Depo Induk CN atau Cirebon teman-teman. Jadi K3 ini merupakan penunjuk untuk kereta ekonomi. 0 ini tidak berpenggerak atau harus ditarik oleh lokomotif. 12 adalah tahun produksinya. Aslinya itu adalah tahun 2012 teman-teman. Nih, MD atau mulai dinas 24 Mei tahun 2012. Dan 48 merupakan nomor seri rangkaian teman-teman, seperti itu. Oke teman-teman, ini dia lokomotif yang berdinas pada perjalanan kereta api Ranggajati yang saya naiki hari ini. Sunrise-nya bagus banget. Saya cukup salfok ya teman-teman. Nice banget. Oke, jadi untuk lokomotif yang berdinas hari ini perjalanan kereta api Ranggajati, yaitu menggunakan CC 206 1356 milik Depo Induk CN atau Cirebon teman-teman. Mantap. Nanti semoga tepat waktu mengantarkan saya sampai ke Surabaya. Sunrise-nya cantik banget teman-teman. Mantap. Ranggajati saat ini sudah sampai di stasiun Tanggul ya teman-teman. Saya sempat ketiduran pas berangkat dari stasiun Jember, lalu Rambi Puji juga skip ya teman-teman, dan ini sedang berhenti di stasiun Tanggul, stasiun kecil ya teman-teman, ada di sebelah kanan sebelah sana teman-teman, seperti itu. Untuk selama di perjalanan tadi dari stasiun Jember menuju ke stasiun Tanggul, ini benar-benar nyaman ya teman-teman, aslinya dingin, kursinya juga enak, empuk gitu ya teman-teman, jadi nyaman sebenarnya untuk ukuran kelas ekonomi teman-teman, seperti itu. Ini baru saja diberangkatkan kembali dari stasiun Tanggul, entah mungkin bareng tiang stasiun, entah mungkin stasiun apa ya benar selanjutnya, saya kurang hafal ya teman-teman, seperti itu. Jadi marilah kita nikmati perjalanan lagi menuju ke stasiun Surabaya teman-teman.
Oke teman-teman, selamat pagi saya ucapkan dari stasiun Probolinggo teman-teman. Jadi perjalanan kereta api Ranggajati saat ini sudah sampai di stasiun Probolinggo ya teman-teman. Tadi selama di stasiun Kelaka, stasiun lain-lainnya, saya cuma bisa menikmati perjalanan. Saya bisa tidur ya teman-teman, karena emang suasananya enak banget dan mendukung untuk tidur. Jadi saya baru bangun lagi ini di stasiun Probolinggo ya teman-teman. Di stasiun Probolinggo ini sangat cerah teman-teman, ini silau banget. Ini kabarnya di jalur 1 akan segera masuk kereta api Pandalungan teman-teman, di jalur 1 stasiun Probolinggo dengan tujuan akhir stasiun Ketapang dari Pasar Senen. Jalur 1 stasiun Probolinggo, ini dia kereta api Pandalungan. Oke teman-teman, saya sudah berada di kereta makan atau kereta restorasi dari kereta api Ranggajati teman-teman. Ini pukul 7:27 sudah berangkat lagi dari stasiun Probolinggo ya teman-teman. So far saya sangat menikmati ya teman-teman naik kereta api Ranggajati dari stasiun Jember menuju ke stasiun Probolinggo. Bahkan tadi di stasiun Rambi Puji skip, di stasiun Kelaka skip, karena saya memang menikmati perjalanan gitu, dan menikmatinya itu bener-bener dengan tidur, melihat pemandangan yang hijau-hijau, seger-seger gitu ya. Saya udah kangen banget rute-rute Jawa Timuran seperti ini, karena emang udah lama ya nggak ke Jawa Timur, dan kali ini saya punya kesempatan untuk mengekspor lagi jalur-jalur Jawa Timuran naik kereta api ya teman-teman, seperti itu. Jadi sangat menikmati dan cukup seru ya teman-teman. Tapi pas sampai Probolinggo udah mulai rasanya udah mulai lapar ya, udah jam sarapan juga ya teman-teman. Jadi saya tadi ke kereta makan memesan bakso enak. Sebenarnya menunya cuma tinggal dikit, dan dapat info dari Prama atau Praminya baru restock nanti pada saat sampai Surabaya Gubeng. Sementara saya berhenti di Surabaya Gubeng. Jadi ya udahlah, yang ada aja dulu gitu. Nanti pilihannya itu cuma ada kopi, bakso enak, dan juga nasi rendang. Kalau nasi rendang kayak pagi-pagi terlalu berat gitu, jadi saya memutuskan untuk makan bakso enak aja deh seperti itu. Dan beli cappuccino juga tuh seperti itu. Oke lah, kita masih menunggu disiapkan dulu makanannya, nanti kita review itu. Saya juga udah cukup lama sih gak makan bakso enak. Biasanya jadi menu pengganti kalau ciumnya habis. Oke teman-teman, ini pesanan saya sudah datang semua. Di sini ada bakso enak dan juga ada cappuccino. Akhirnya bisa ngopi ya. Mantap. Mari kita buka. Ini bakso enaknya. Masih ada asapnya. Masih ada asapnya. Ini dikasih saus tomat, ada kecap juga, dan juga ini kayaknya sambal ya. Lengkap ya. Dan cappuccino-nya ini dikasih juga choco granul. Choco granulnya kita tuangin dulu apa ya. Bakso enak ini memang jadi menu pengganti kalau biasanya nggak ada cumi teman-teman. Karena sejujurnya saya nggak terlalu suka dan agak males gitu ya makan kopi gitu, seperti itu. Jadi kalau ada bakso enak, alternatifnya bakso enak deh. Seperti itu. Oke, granulnya udah kita tuangin. Jujur saya udah cukup lama gak makan bakso enak, jadi saya lumayan lupa rasanya ya teman-teman. Jadi cukup lumayan lupa rasanya. Oke, semua kondimennya udah masuk kecuali sambal. Saya nggak pakai karena nggak berani makan sambal pagi-pagi ya teman. Cappuccino-nya juga sudah siap. Mari kita makan dan sarapan teman-teman dengan view yang sangat ciamik teman-teman. Di sana ada pegunungan, sawah hijau-hijau, seger kayak gitu ya teman-teman. Khas banget Jawa Timuran.
Saya udah kangen deh rute-rute Jawa Timur kayak gini tuh, aduh. Pagi-pagi syahdu gitu ya, lihat orang-orang hidup slow living ya. Nah, kita coba baksonya dulu. Oh, ternyata ada mie-nya ya ternyata. Saya baru ingat. Tuh. Masih panas. Ada mie-nya juga ternyata di sini. Jadi isinya itu ada tahu, lalu ada baksonya, terus ada mie ya teman-teman tuh. Gitu. Ini semacam pop mie versi lebih lengkap teman-teman. Coba dulu mie-nya aja yang gampang ya. Rasa ini ingetin saya kayak makan mie bakso ya. Enak sih, cuma masih panas. Penasaran sama baksonya ya. Kita coba potong dulu. Masih panas nih teman-teman. Baksonya cukup enak. Baksonya cukup enak. Dia nggak terlalu keras, tapi nggak yang cuma sekedar bakso kayak bakso curah gitu ya, yang cuma kenyal-kenyal nggak jelas gitu ya. Baksonya enak, baksonya cukup enak. Dia nggak begitu keras banget, tapi nggak yang kenyal gitu ya teksturnya ya. Beneran bakso gitu ya. Kalau buat tahunya masih panas. Kalau buat tahunya masih panas. Oke teman-teman. Buat sarapan pagi-pagi kayak gini hangat-hangat. Bakso enak nih. 8 deh setengah. Kalau dimakan pagi-pagi. Kalau makan siang-siang kayaknya kurang sih. Pagi-pagi atau malam-malam ini oke sih. Enak. Oke lah, saya mau lanjut makan sambil menikmati pemandangan, dan mungkin nanti di stasiun Pasuruan entahlah saya mau keluar sebentar atau enggak, saya nggak tahu ya teman-teman, saya lihat nanti. Jadi sampai berjumpa lagi di stasiun Pasuruan. Saya mau lanjut makan dan sarapan dulu teman-teman. Sarapan bakso enak. Mari makan. Oke teman-teman, saat ini perjalanan kereta api Ranggajati sudah sampai di stasiun Pasuruan ya teman-teman. Ini yang naik di stasiun Pasuruan cukup ada beberapa orang ya teman-teman, tapi yang turun nggak terlalu banyak. Seperti itu. Sebentar lagi kita akan masuk ke stasiun Bangil dan kita akan bertemu dengan percabangan dari arah Malang teman-teman. Ini dia, kalau teman-teman bisa lihat, kita sudah bertemu dengan percabangan dari arah Malang ya. Itu ada relnya. Nah, ini dia rel percabangan dari arah Malang teman-teman. Bertemunya di stasiun Bangil. Jadi di stasiun Bangil ini terdapat percabangan ya teman-teman. Jalur yang dilewati oleh kereta api Ranggajati ini menuju ke Jember hingga ke Tapang. Jalur yang di sebelah kanan ini menuju ke arah Malang teman-teman, seperti itu.
Oke teman-teman, perjalanan kereta api Ranggajati saat ini sudah sampai di stasiun Bangil ya teman-teman. Barusan kita sudah bertemu dengan percabangan dari arah Malang. Jadi di stasiun Bangil ini terdapat percabangan ya teman-teman. Apabila tadi jalur lurus itu yang dilewati oleh kereta api Ranggajati itu menuju ke arah Jember hingga Ketapang. Apabila belok ke kanan tadi, belokan yang cukup tajam, itu menuju ke arah Malang teman-teman, seperti itu. Kondisi di stasiun Bangil saat ini cukup sepi ya teman-teman, nggak terlalu penuh. Oke teman-teman, saya sudah kembali ke rangkaian ekonomi New Gen modifikasi ekonomi 3 dari kereta api Ranggajati ya teman-teman. Saya sudah kembali ke tempat duduk saya semula. Saya sudah kenyang, udah sarapan, tadi di kereta makan, udah ngopi-ngopi juga. Dan ini baru saja diberangkatkan dari stasiun Bangil ya teman-teman. Seharusnya setelah ini pemberhentian terakhir itu adalah stasiun Sidoarjo ya teman-teman. Dari Bangil ke stasiun Sidoarjo, setelah itu tujuan akhir saya yaitu stasiun Surabaya Gubeng teman-teman. Seharusnya seperti itu ya. Jadi ya masih mau menikmati pemandangan alam pagi-pagi ala-ala Jawa Timuran teman-teman. Setelah sekian lama tidak menjajaki rel atau naik kereta di Jawa Timur, saya rasanya happy banget ya teman-teman. Ditambah hari ini cuaca cerah, pemandangannya bagus-bagus teman-teman, seperti itu. Jadi mengobati rasa kangen saya ya, udah lama nggak ke Jawa Timur teman-teman. Tuh kayak gini pemandangannya tuh. Kayak Jamik, sawah gitu tapi cerah gitu, ada pegunungan juga tadi ya, kayak gitu, kayak keren sih, keren banget. Oke lah, saya mau menikmati perjalanan sisa dari Bangil menuju ke Sidoarjo hingga ke Surabaya Gubeng ya teman-teman, seperti itu. Jadi sampai bertemu lagi nanti di stasiun Sidoarjo, dan nanti tujuan akhir saya akan turun di stasiun Surabaya Gubeng teman-teman. Oh iya, buat teman-teman yang nanya, di ekonomi New Gen modifikasi dari kereta api Ranggajati, legroomnya ini cukup luas teman-teman. Bahkan saya masih bisa selonjor ke sana ya, karena memang adanya pengurangan seat
stasiun Sidoarjo ini bertemu dengan salah satu kereta. Entah, cuman saya kurang tahu ini kereta apa ya teman-teman. Kelihatannya ekonomian, full ekonomian, tapi saya kurang paham ini kereta apa ya. Saya nggak hafal jadwal kereta Jawa Timuran ini. Tapi kalau dilihat dari depo induknya, ini ML, milik Malang teman-teman. Oke teman-teman, selamat datang di stasiun Sidoarjo. Ini merupakan pemberhentian terakhir saya sebelum nanti saya akan berhenti di stasiun Surabaya Gubeng ya teman-teman. Jadi ini pemberhentian terakhir, dan di sebelah ini ada kereta ekonomi entah baru berangkat dari jalur 2 stasiun Sidoarjo. Saya kurang tahu ini kereta apa ya teman-teman sebenarnya. Tapi kalau dilihat tadi depo induknya itu depo induk ML atau Malang teman-teman. Mari kita cek nanti ini kereta apa yang sedang berangkat atau diberangkatkan dari jalur 2 stasiun Sidoarjo teman-teman. Jadi ini kereta api Ranggajati sedang berhenti di stasiun Sidoarjo. Oh ternyata kereta api Penataran teman-teman, komuter lain Penataran ya. Ya rutenya ini muter-muter Jawa Timur. Betul, full ekonomian ya. Baru berangkat dari jalur 2 stasiun Sidoarjo. Dan di jalur 3 ini ada KLB Balas khas dengan livery hijau untuk Daob 8 Surabaya. Depo induk SDT Sidotopo, angkutan balas teman-teman. Jalur 3 stasiun Sidoarjo. Oke teman-teman, itu tadi perjalanan saya naik kereta api Ranggajati dari Jember menuju ke stasiun tujuan saya, yaitu stasiun Surabaya Gubeng teman-teman. Ini merupakan perjalanan yang bisa dibilang cukup seru, dan saya sudah kangen banget ke daerah Jawa Timur ya teman-teman, terutama ke arah Jember hingga ke Surabaya seperti ini teman-teman. So teman-teman yang udah ngikutin dari awal hingga akhir, terima kasih teman-teman. Dan jangan lupa like kalau kalian suka, di share kalau memang mau jadi referensi, subscribe tentunya jangan lupa karena subscribe itu gratis. So sampai bertemu lagi di trip-trip selanjutnya. I'm Yuri, ciao.